Tahu nggak sih? Kamu tahu tambah keren. Ini hal menarik tentang tomat, yang belum banyak diketahui. Mengejutkan, kelinci mampu melompat segini dalam satu lompatan. Kenapa coklat putih berwarna putih dan disebut coklat? Berapa sih luas bumi yang dihuni manusia? Sobat dedikatif, sebelum kita bahas hal dan info menarik lebih lanjut, alangkah baiknya kamu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komentar, dan share agar menambah semangat kami dalam menyajikan info yang bermanfaat untuk kita semua. Sobat dedikatif, siapa sih yang nggak tahu dengan tanaman tomat? Bahan masakan yang satu ini, tentunya sudah sering kita temui. Apalagi tomat sering dijadikan bahan masakan kita sehari-hari. Kita dapat menemukan tomat sebagai pelengkap makanan lezat seperti nasi goreng, sate, gado-gado, dan lain sebagainya. Masakan-masakan tersebut biasanya menggunakan tomat sebagai bahan pelengkapnya. Keberadaan tomat juga mudah ditemukan dan banyak diperjualbelikan di pasar tradisional hingga swalayan. Sering menjadi bahan untuk memasak karena rasa yang segar dan khas. Tomat menjadi salah satu bahan yang selalu dibutuhkan untuk memasak hidangan kita sehari-hari. Namun, di balik populernya tomat ada beberapa fakta yang mungkin belum kita ketahui. Yuk, kita mengenal tomat lebih dekat. Sobat dedikatif, tomat sebenarnya buah atau sayur? Perdebatan mengenai klasifikasi dari tomat mungkin menjadi topik yang kerap diperbincangkan. Hal ini, karena beberapa orang memiliki pandangan yang berbeda, dalam mengklasifikasikan tomat, ke dalam buah ataupun sayuran. Secara botani, tomat diklasifikasikan sebagai buah, sebab memiliki biji di dalamnya dan tumbuh dari bunga yang terdapat pada tanamannya. Meskipun termasuk buah, tapi banyak orang justru memperlakukan tomat selayaknya bagian dari sayuran. Sobat dedikatif, tahukah kamu, kalau varietas tomat sangat beragam? Ada lebih dari 10.000 varietas tomat yang berbeda di dunia. Banyak ragam dalam berbagai bentuk, warna, dan ukuran. Berbagai macam nama sebutan, mulai dari tomat ceri kecil, hingga tomat heirloom yang besar dan beraneka warna. Meskipun tomat merah adalah varietas yang paling umum, tomat juga dapat berwarna kuning, oranye, ungu, dan bahkan hitam. Warna tomat disebabkan oleh pigmen alami yang disebut likopen. Tomat mengandung likopen, sejenis antioksidan yang telah terbukti memiliki berbagai manfaat kesehatan. Tomat banyak manfaat karena tinggi serat, kaya vitamin dan mineral. Kelinci merupakan hewan yang sangat pandai melompat. Mereka menggunakan kemampuan melompat mereka untuk berbagai tujuan, termasuk untuk mencari makanan, menghindari predator, dan berkomunikasi dengan kelinci lainnya. Dalam satu lompatan, kelinci dapat melompat hingga 4-5 kali panjang tubuhnya, atau 1-2 meter tingginya. Kemampuan melompat ini membantu mereka melarikan diri dengan cepat dari ancaman, dan juga membantu mereka menjelajahi lingkungan sekitar mereka dengan efisien. Lompatan kelinci juga merupakan contoh keterampilan alami yang mereka gunakan untuk bertahan hidup di habitat alaminya. Sobat dedikatif, info menarik kelinci selanjutnya adalah gigi kelinci terus tumbuh sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu,
kelinci perlu mengunyah benda-benda untuk mencegah gigi mereka menjadi terlalu panjang. Selain lompatan yang lincah, gigi yang unik, kelinci juga mempunyai telinga yang panjang yang menjadi ciri khas hewan ini. Tak hanya itu ternyata, telinga kelinci dapat berputar 270 derajat. Hal ini memungkinkan mereka mendengar suara dari berbagai arah, tanpa harus bergerak. Kelinci juga memiliki penglihatan yang sangat baik, meskipun warna yang mereka lihat tidak sebanyak manusia. Kelinci bisa melihat dalam cahaya yang sangat rendah, dan juga memiliki pandangan sudut lebar. Semoga informasi ini menambah pengetahuan kamu tentang kelinci. Coklat putih sebenarnya bukan coklat, dalam arti tradisionalnya. Coklat putih terbuat dari lemak kakao, gula, dan susu, tanpa menggunakan bubuk kakao yang memberikan warna coklat pada coklat biasa. Oleh karena itu, coklat putih tidak mengandung komponen-komponen kakao, yang memberikan rasa pahit pada coklat hitam, atau coklat susu. Nah, sobat dedikatif, meskipun namanya mengandung kata coklat, yaitu coklat putih. Tapi coklat ini tidak berwarna coklat ya sobat, melainkan berwarna putih. Coklat putih memiliki rasa manis yang khas, akibat penggunaan gula dan susu dalam komposisinya. Beberapa orang menyukai coklat putih, karena rasa manisnya yang lezat. Sementara yang lain, mungkin lebih suka rasa coklat hitam atau coklat susu yang lebih khas. Coklat putih tidak mengandung bubuk kakao padat yang terdapat dalam coklat hitam atau coklat susu. Sebagai gantinya, coklat putih terbuat dari lemak kakao, gula, dan susu. Coklat putih memiliki warna putih atau krem yang khas. Warna ini dihasilkan karena tidak menggunakan bubuk kakao dalam pembuatannya. Coklat putih memiliki rasa manis yang kuat karena kandungan gula yang tinggi. Beberapa orang menyukai kelembutan rasa manisnya, sementara yang lain mungkin menganggapnya terlalu manis. Karena tidak mengandung bubuk kakao, coklat putih biasanya bebas dari kandungan kafein. Coklat putih sering digunakan dalam pembuatan berbagai produk kuliner, termasuk kue, es krim, dan minuman, karena kemampuannya untuk memberikan rasa manis dan tekstur yang khas. Jadi, meskipun disebut coklat putih, sebenarnya itu adalah produk yang berbeda dengan coklat tradisional yang kita kenal. Bumi merupakan tempat kita tinggal. Berikut info menarik tentang bumi sobat. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dalam tata surya kita. Bumi sejauh ini merupakan satu-satunya planet di tata surya yang kita tahu memiliki kehidupan. Bumi tidak sempurna bulat, melainkan agak gepeng di kutub dan agak membulat di khatulistiwa karena rotasinya. Bumi mengorbit matahari dalam waktu sekitar 365 hari, yang merupakan 1 tahun. 1 hari di bumi, yaitu 1 rotasi penuh, berlangsung sekitar 24 jam. Sobat dedikatif, mungkin kamu bertanya-tanya, berapa luas bumi yang sudah dihuni manusia? Manusia menghuni kira-kira sekitar 1% dari keseluruhan planet bumi yang luas. Sekitar 71% permukaan bumi tercakup oleh air, sebagian besar dalam bentuk lautan. Sisa 29% adalah daratan, termasuk gunung, hutan, padang rumput, dan gurun. Atmosfer bumi mengandung oksigen, yang diperlukan untuk kehidupan manusia dan banyak organisme lainnya. Atmosfer juga melindungi planet ini dari radiasi berbahaya dan meteoroid. Bumi adalah rumah bagi jutaan spesies berbeda,
termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Keanekaragaman hayati ini penting untuk keseimbangan ekosistem global. Sudah sebaiknya kita menjaga lingkungan bumi, agar tetap terawat demi generasi penerus penghuni planet ini. Sobat dedikatif, jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih.